Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Mustafa, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Pondok Pinang 10 Pagi, Jakarta. Izinkan saya untuk berbagi kegiatan pembelajaran menyenangkan dengan berbagai macam permainan di SDN Pondok Pinang 10, Jakarta. SDN Pondok Pinang 10 Pagi Jakarta terletak pada tempat yang cukup strategis, dekat dengan halte bus dan stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta. Berdasarkan hasil pretest dan wawancara siswa, didapat hasil bahwa siswa SDN Pondok Pinang 10 Jakarta terdiri dari siswa yang cukup heterogen, di mana tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah dan ekonomi kelas menengah ke atas. Begitupun dengan tingkat kemampuan pengetahuan siswa. Ada beberapa ketimpangan yang terjadi antara siswa yang kurang memahami pembelajaran dengan siswa yang daya berpikirnya di atas rata-rata. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya ajarkan, ada beberapa kendala yang selama ini menjadi hambatan dalam kemajuan belajar siswa. Di antara kendalanya tersebut, dapat saya rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar siswa kesulitan dalam membaca Al-Quran, terlebih lagi ada beberapa di antaranya tidak mengaji di rumah. Yang kedua, sebagian besar siswa belum banyak menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam Juz Amma. Ketiga, ketimpangan yang cukup besar antara siswa yang kurang memahami dengan siswa yang daya tangkap pembelajarannya di atas rata-rata. Yang keempat, siswa kurang semangat belajar karena merasa monoton dan kurang menarik dalam pembelajaran. Dan yang kelima, ada beberapa siswa yang mudah sekali mengucapkan kata-kata kasar atau toksik, ditengarai akibat dari bebasnya mereka menggunakan gadget untuk bermain game ataupun hal-hal lain yang cenderung negatif. Dari beberapa permasalahan yang muncul tersebut, saya berusaha mencari cara agar permasalahan tersebut dapat diatasi, baik melalui referensi di internet maupun meminta saran dan masukan dari atasan, serta berdiskusi dengan teman-teman guru yang lain. Setelah itu, saya membuat beberapa langkah solusi yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas yang saya ajarkan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk memperkecil kesulitan siswa dalam membaca Al-Quran, maka saya dan beberapa guru membuat waktu tambahan belajar membaca Al-Quran pada waktu selesai sholat zuhur berjamaah dengan jadwal yang sudah ditetapkan melalui metode Iqra, di mana Al-Quran maupun buku Iqra sudah disiapkan di musola sekolah. Yang kedua, saat sebelum memulai masuk materi pembelajaran, saya selalu mengajak para siswa untuk melafalkan minimal 10 surat pendek dalam Juz Amma secara bersama-sama. Setelah itu baru masuk materi pembelajaran. Selain itu, di sela-sela penyampaian materi pembelajaran saat siswa sedang mengerjakan tugas yang diberikan ataupun menulis refleksi penjelasan, maka ada beberapa siswa yang dipanggil secara bergantian untuk setoran hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengatasi siswa yang kurang semangat belajar serta ketimpangan yang terjadi antara siswa yang kurang mampu memahami pembelajaran dengan siswa yang di atas rata-rata mampu memahami pembelajaran, maka saya mencoba pembelajaran dengan cara berkelompok dengan sistem tutor sebaya, di mana siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi maka ditunjuk sebagai ketua dalam kelompok tersebut. Dalam pembelajaran ini, ketua kelompok akan diberikan tugas membantu kemampuan anggotanya dalam memahami materi pembelajaran. Bila ketua berhasil dalam tugas yang diberikan, maka akan mendapatkan poin penilaian tambahan. Keberhasilan suatu kelompok dalam memahami materi pembelajaran akan diuji kembali dengan permainan, di mana permainan yang digunakan dalam hal ini adalah permainan cerdas cermat antar kelompok. Setiap anggota akan diberikan kesempatan
waktu bermain cerdas cermat secara bergantian, sehingga seluruh anggota kelompok akan bermain secara bergantian. Kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi pada akhir permainan cerdas cermat akan mendapatkan reward, baik berupa poin nilai tambahan ataupun berupa hadiah makanan jajanan di koperasi ataupun kantin sekolah. Yang keempat, selain menggunakan permainan cerdas cermat, hal lain yang saya lakukan juga untuk membangkitkan minat belajar, diantaranya adalah dengan memberikan soal kuis di awal sebelum pembelajaran, di mana hal ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa mendapatkan kemajuan dalam belajarnya, serta untuk mengetahui siswa yang dapat ditunjuk menjadi ketua di dalam kelompok. Kemudian menggunakan papan interaktif digital, termasuk pemanfaatan fitur rumah pendidikan, video YouTube, permainan kuisis, dan juga permainan teka-teki silang interaktif. Kemudian yang kelima, terkait penanganan terhadap siswa yang berkata-kata kasar atau toksik akan mendapatkan punishment atau hukuman berupa istighfar. Selain itu juga melalui pendekatan dari hati ke hati kepada siswa. Dan untuk menangkal efek negatif dari salah pemanfaatan gadget, maka saya juga memberikan tugas kepada siswa. Di antara tugasnya tersebut, diantaranya adalah memanfaatkan platform Canva untuk membuat tugas presentasi materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, memanfaatkan platform video untuk memenuhi tugas penjelasan materi pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, membuat buku sederhana mengenai materi pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama pada materi kisah Khulafaur Rasyidin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi hal positif dan hal baik bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya seperti itu apa di Iya nih kurang lebihnya sama ini ya di pelajaran saya juga demikian. Ada beberapa nilai yang kurang dengan siswa yang sama dengan pelajaran Bapak. pengaruh dari juga apa namanya tingkat ekonomi, Ya sepertinya itu Pak, terutama pendidikan orang tua ya, pendidikan orang tua dan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal itu pengaruhnya besar sekali. ada solusi dari Biasanya kan dari nilai yang kita dapatkan di penilaian pertama ya, kita kan ada penilaian atau nilai. Menurut saya, guru terbaik itu adalah guru yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik.